You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, dan tiba waktunya untuk kami membuka firman-Mu. Kami mohon, biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kesempatan seperti ini Tuhan berikan buat kita datang ibadah sama-sama. Di Binus ada waktu yang khusus ya, ini waktu ibadah. Dan kiranya kita juga boleh menikmati kesempatan beribadah seperti ini. Tema kita hari ini adalah meaningless without Jesus. Nah, saya akan mengajak kita memikirkan bersama-sama tema ini dalam beberapa bagian, begitu ya. Nah, saya mulai dulu dengan sebuah ungkapan ya, yang seringkali kita dengar ya. Ungkapan yang menyatakan, ini bisa next. Sudah oke. Ini apakah bisa? Ini dicolokin nggak ya? Sudah? Supaya saya kontrol sendiri gitu. Oke ya. Oke, belum bisa. Udah bisa? Oke. Udah bisa? Udah bisa. Oke. Jadi ada ungkapan yang bilang kadang bisa, kadang enggak ya. Saya boleh pakai punya saya sendiri aja ya. Jadi ada ungkapan yang mengatakan you only live once. Kamu hanya hidup satu kali. Tapi saya tidak tahu bagaimana teman-teman memaknai kehidupan yang cuma satu kali itu, gitu ya. Ya, kalimat mengatakan you only live once. Saya pernah baca dalam satu t-shirt anak remaja beberapa tahun yang lalu. Tulisannya begini teman-teman ya. Masa kecil bahagia, masa muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Jujur ya, kalau ada hidup yang seperti ini, saya yang daftar pertama. Begitu ya. Realitanya tidak demikian. Maka menarik untuk kita perhatikan bahwa kita hidup cuma sekali. Jangan menua tanpa arti. Maka bicara arti hidup menjadi sebuah perenungan yang menarik dalam kehidupan kita. Waktu bicara arti hidup dan bagaimana memaknai hidup yang cuma satu kali ini. Kekristenan punya konsep kehidupan yang bergerak mulai dari satu titik, bergerak maju dan tidak reversible, nggak balik. Kepercayaan yang lain ada yang mengatakan ada hidup yang berputar ya. Jadi memang ini worldview-nya beda. Kekristenan worldview kita linear. Ada agama tertentu melihat hidup sirkular. Makanya tidak ada konsep dosa di dalam konsep mereka. Kristen bicara dosa. Upah dosa adalah maut. Tetapi ada konsep yang karena dia sirkular, maka dia tidak mengerti dosa, yang ada adalah karma. Ya. Karma, apa yang dilakukan baik akan baik, begitu ya. Kalau jelek jadi jelek juga begitu. Kristen tidak mengenal karma.
Jadi kadang-kadang saya bingung kalau anak Kristen, lu karma lu nanti. Kamu nggak ngerti kekristenan. Kekristenan tidak punya konsep karma. Ya. Nah, waktu bicara arti hidup, apa sih arti hidup yang teman-teman dan saya harus sama-sama pahami? Apakah hidup itu adalah hidup yang sukses? Lalu kemudian bagaimana mendefinisikan kesuksesan itu? Saya ketemu dengan seorang anak remaja yang berkata, remaja ya, baru kelas 3 SMA. Saya umur 30 maunya sudah financial freedom. Jadi itu kan lagi banyak didengungkan begitu ya. Nanti sudah dapat passive income begitu. Dia maunya umur 30 katanya. Dan itu kemudian dia diskusi sama saya dan diskusinya menarik. Dia nanya lagi sama saya, Koko sandwich generation ya? Ya, kalau kalian ngerti sandwich generation yang mesti nanggung ke atas, nanggung ke bawah. Saya bilang ya, secara khusus ya begitu ya, masih punya orang tua. Lalu kemudian kalau ada yang punya anak, maka dia sandwich gitu ya. Jadi kayak 2 rumah tangga. Di luar rumah tangganya yang harus ditanggung begitu. Dia dan anaknya dan dia dan orang tuanya. Dan dia berkata, ya sukses itu adalah ketika saya punya uang yang cukup untuk bisa hidup enak dan layak, kira-kira begitu ya. Maka lihat ya bahwa beberapa kita mengkaitkan kesuksesan hidup dengan berbagai hal ini. Mungkin kamu yang melihat sukses itu habis S1 nanti ambil S2, S3. Ada yang bilang, lah ngapain S2, S3, karir lu kayak apa nih? Ada yang bilang karir kalau cuannya dikit, yang penting cuannya gitu ya. Tuh lulusan SMA buka bisnis, bagus. Jadi memang akhirnya orang bertanya, ada akhirnya yang bilang, yang paling penting saya punya keluarga and live happily ever after. Saya ketemu satu teman seperti ini ya, mimpinya sederhana, menikah dan punya keluarga, that's all, perempuan. Dan benar ya, dia menikah di usia sangat muda karena mimpinya nggak ada tuh. Dia bahkan dari D3, lalu kemudian bukannya D3 nggak penting ya, tapi ya dia cuman pinginnya udah D3 cukup. Terus married, selesai hidupnya ya. Live happily ever after. Kita maunya bright future ahead. Kita mendefinisikan sukses, kita mendefinisikan bahagia. Pertanyaannya apa sih bahagia itu? How you define happiness? Apakah ini happiness? Waktu semua mungkin dengan mobilnya ini, kok mobilnya di situ ya, di padang gurun itu ya. Ataukah kalau sudah mengunjungi semua tempat ini, pernah foto di situ, baru berasa happy? Sehingga mimpinya anak milenial adalah traveling, beli kamera atau HP yang terbaik, lalu traveling dan menikmati, nanti diupload di sosial media. Jadi pertanyaan menarik adalah, apa arti hidup? Ini bukan hanya pertanyaan kita sekarang, tetapi juga pertanyaan yang disampaikan sejak dari zaman. Hari ini saya mau ajak kita belajar dari pengkhotbah. Kenapa? Karena pengkhotbah berbicara akan hal itu. Kita akan baca pengkhotbah 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ya. Nah, mari teman-teman kita baca bergantian. Kalian sudah tulis ayatnya di depan. Mari kita baca bergantian. Saya mulai ayat 1. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud. Makanya orang memperkirakan ini adalah Salomo ya, raja di Yerusalem. Ayat 2. Ini baru ayat 2 ya, langsung itu isinya ya. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi.
Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Sampai ayat 11 ya. Mari kita lihat sama-sama apa yang dimaksud dengan bagian ini. Kalau kalian perhatikan, ini adalah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kitab pengkhotbah 12 pasal. Kalau kalian lihat dalam 12 pasal itu, perhatikan ya, bahwa kesia-siaan belaka dari ayat 2, lalu kemudian itu muncul 30 kali di dalam kitab pengkhotbah istilah sia-sia. Beberapa orang berkata ini kitab yang sangat pesimis. Tidak ada nada optimismenya. Tapi kalau saya melihatnya ini bukan pesimis. Karena nanti ada bagian yang kita lihat. Ini kitab yang realistis. Pengkhotbah cerita kepada kita. Pengkhotbah dikatakan dia orang yang paling kaya yang pernah hidup di bawah kolong langit ini. Kalau yang tulis ini, yang sharing pengalamannya orang yang miskin, lalu dia ngomong, aduh hidup ini sia-sia. Kita bisa maklum ya, pantes makan jadi lu susah, hidup hari-hari aja lu susah. Tapi ini adalah orang yang paling kaya yang pernah hidup, yang punya semuanya. Dan dia berkata sia-sia. Nah kita mesti dengar nih, apa yang sebenarnya sedang dia amati. Teman-teman, ini pengkhotbah ini adalah pengamat yang ulung ya. Nanti kita akan lihat sama-sama. Tetapi para teolog berusaha memikirkan apa artinya sia-sia. Karena sebenarnya namanya juga penerjemahan ya. Waktu diterjemahkan tidak semua makna aslinya bisa ditampung. Jadi kata aslinya itu adalah kata hevel. Hevel, hevelim. Itu seperti namanya Habel, yang artinya nafas. Tetapi nafas ini kemudian, jadi bayangkan ya, dia mengatakan nafas belaka ya, lalu kata pengkhotbah nafas belaka. Segala sesuatu adalah nafas. Itu apa maksudnya? Maka para teolog mencoba memikirkan. Nah, kalau kita dalam bahasa Indonesia menggunakan kata kesia-siaan, tapi kalian tunjukin bahwa ini ada spektrumnya, ada spektrum makna. Jadi kesia-siaan itu memberi kesan pengkhotbah amat pesimis dengan hidupnya seperti hidup sia-sia belaka. Tetapi kalau perhatikan, NIV, Alkitab berbahasa Inggris New International Version, menerjemahkan persis kayak tema kita, meaningless. Tekanannya pada maknanya yang sia-sia. Ya. Kehidupan ini bicara objek pencarian spiritual khas manusia barat modern. Sementara Revised Standard Version, another version of English Bible, menerjemahkannya vanity of vanity or vain, yang menekankan kepada hidup yang kosong. Oke? Lalu kemudian ada lagi Alkitab yang lain yang menyatakan futility atau kesia-siaan di dalam usaha. Sementara kata kesia-siaan arti harafiahnya hembusan nafas atau uap. Jadi benar-benar cuma, jadi misalnya ini ya, kita nafas itu seperti apa? Kalau kamu hari ini mewawancara pengkhotbah, Bapak pengkhotbah Kohelet, menurut Anda apa itu hidup? Hidup itu adalah, itulah hidup. That's life. Hidup itu apa? Ayo sama-sama ya. Hidup itu apa? Itu hidup. Secepat itu boro-boro memberikan makna kalau kita bicara tentang hidup dari perspektif ini. Jadi pengkhotbah menegaskan bahwa segala sesuatu seperti hembusan nafas berada di luar kontrol manusia, seperti semua karunia Tuhan, segala sesuatu yang akan datang dan pergi menurut waktu yang ditetapkannya, sekaligus mengingatkan betapa terbatasnya manusia
dan betapa tidak terbatasnya Allah. Bayangkan kalau kamu dan saya sombong. Kalau Tuhan bilang, apa hidupmu? Lalu sombong lagi. Bilang apa? Saya nggak butuh Tuhan. Hai manusia, bicara makna aja nggak ketemu, apalagi engkau dan saya membuang Tuhan. Nah ini memang jadi pemikiran yang menarik ya. Bersyukur ada kitab ini di dalam Alkitab. Ada kitab pengkhotbah di dalam Alkitab kita yang memberikan kepada kita pemahaman bahwa hidup tanpa tit gitu ya. Jawabannya kan Yesus ya. Hidup tanpa tit gitu ya, itu akan jadi sia-sia. Nah, kita akan lihat sama-sama ya. Pengkhotbah pengamat yang baik, dia memberikan 6 pernyataan tentang hidup. Jadi pengkhotbah itu, kalau kita ingat juga ya, kemungkinan Salomo, ini menurut penafsir, kemungkinan besar Salomo, dan dia pengamat yang baik. Masih ingat kitab Amsal, banyak yang Salomo tulis juga ya. Misalnya di Amsal ada, belajarlah pada semut. Berarti dia National Geographic, zaman itu bukan National Geographic, apa tuh? Yang hewan-hewan gitu kan. Nah jadi poinnya, Natural Planet kali ya. Nah, jadi poinnya adalah pengkhotbah itu pengamat yang baik tentang kehidupan. Ada 6 pernyataan yang saya simpulkan. Sekali lagi ini kesimpulan aja ya. Yang pertama, mari lihat. Pengkhotbah mengatakan hidup itu membosankan. Bosan gak sih kuliah? Jujur. Jangan karena di kebaktian kayak rohani gitu ya. Kenapa kalian main game? Bosen kok. Kenapa kalian lakukan ini bosen? Ya itu pengamatannya dia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Lihat ya, waktu dia bilang hidup itu kayak siklus ya. Bangun pagi, mandi, sikat gigi, sarapan, kuliah. Besok begitu lagi. Ya siklusnya begitu. Pengkhotbah meminta kita realistis ya. Kadang-kadang orang Kristen so optimis di kebaktian. Kalau ditanya apa kabar? Luar biasa. Jujur kamu, itu kita kayak latah ya. Apa kabar? Luar biasa. Kalau kamu biasa di luar, jangan-jangan kita luar biasa karena dikasih tahu harus bilang luar biasa, terus pakai yes. Padahal sebenarnya hati kita kosong banget gua. Makanya MC juga jangan terlalu sotoy ya. Saya ketemu beberapa MC yang kayak Tuhan gitu. Apa kabar saudara? Saya percaya semua luar biasa. Gila, dia maha tahu, lebih tahu dari Tuhan. Karena kita yang datang, gue lagi kesel, gue lagi sebel, tugas gue dibalikin apa-apa. Jadi kita sebenarnya jujur ya. Nah, kalau saya jadi MC saudara, saya tidak tahu perasaan. Mungkin ada yang datang dengan sukacita, ada yang datang dengan kekesalan, tapi bawalah semuanya kepada Tuhan. Tuhan gak cuma suka yang luar biasa kan? Curahkan hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan, gue kesel. Tuhan, gue lagi marah. Nah, apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah? Hidup itu membosankan. Hal kedua, hidup itu rapuh, fragile. Keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang, tapi bumi tetap ada. Saya kalau buka WA pagi-pagi itu suka takut ya. Siapa lagi yang meninggal ya? Tapi kemudian lihat lagi, selamat atas kelahiran anak pertama gitu ya. Selamat kelahiran anak kedua ya. Itulah hidup ya. Betapa rapuhnya, tapi pada saat yang sama betapa indahnya juga. Di sisi lain hidup itu berulang. Nah ini yang bikin bosen tadi ya. Perhatikan pengamatan dari pengkhotbah. Pengkhotbah waktu lihat matahari, dia kayak membayangkan matahari pagi-pagi capek tuh, baru terbit, turun lagi, terus balik lari lagi ya. Nah ini menarik cara dia mengamati. Angin juga begitu. Ada 3 yang dia amati. Matahari, yang kedua angin, yang ketiga air, sungai. Pengamatannya mau mengatakan apa? Saya bilang sih hidup itu berulang ya. Dan itu bisa jadi sesuatu yang membosankan. Ayat 8, hidup itu dikatakan tidak pernah puas. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Teman-teman, memang yang paling sulit ya, merasa puas itu sulit sekali manusia. Coba kalau kamu nanti kerja, berapa gaji yang cukup?
Nih ya, persiapan kalau kalian wawancara kerja, misalnya saya tanya, teman-teman berapa gaji yang cukup? 1 juta cukup? Ya elah kok, jajan gua aja sehari itu 10 juta cukup, 30 juta tambah lagi, kalau dikasih 40 mau? Loh, katanya 30 cukup minimal. Terus kalau minimal 30, terus kalau dikasih 40 mau? Berarti berapa dong batas atas? Kenapa kalau kemiskinan ada batasnya? Orang miskin itu penghasilannya 2 US dollar per hari. Kenapa nggak dibikin batas kekayaannya? Oh, ini udah terlalu kaya, cukup nih segini. Hebat ya manusia ya. Kita tuh nggak pernah puas. Teman-teman, ini yang dia amati. Next lagi ya. Hidup tidak bisa diubah. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Maksudnya nggak ada yang baru-baru amat lah ya. Mungkin kalau udah masa di buka memang dulu ada laptop. Nggak ada sih, tapi prinsipnya sudah ada. Semua yang kamu lihat dalam dunia, prinsipnya sudah ada dari awal. Ya. Jadi this is not new. Nah, kalau hidup seperti itu yang dia amati, nah bagi saya yang agak shocking nih yang terakhir nih. Hidup itu nggak berarti. Lihat ya, kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak ada kenang-kenangan. Aduh, segitunya ya, padahal kita udah bikin foto, kita udah bikin segala teknologi untuk mengenang. Boleh saya tanya, kamu tahu ada yang kenal opa omamu? Kenal? Kenal opa omamu ya? Tahu namanya? Tahu. Ada yang kenal opa oma, punya opa oma? Oh masih ada Pak. Kalau orang Batak ada tuh di silsilah ya, ada bukunya ditulis namanya. Ada yang tahu opa oma punya opa oma punya opa oma? Saya mau kasih tahu, seluar biasanya kita meminta kita diingat, paling jauh yang ingat kita 2-3 generasi. After that, no one will know us. Masih ada yang ketemu opa omanya punya kuburan? Kalau udah meninggal ada. Ada yang ketemu opa oma punya kuburannya opa omanya? Opa omanya punya opa omanya, opa omanya lagi. Itu membuat kita sadar apa yang kita lakukan ini sebenarnya apa sih tujuannya? Oh, saya mau jadi pahlawan nasional biar namanya Jenderal Sudirman gitu ya. Ahmad Yani. Orang tahunya sekarang apa Ahmad Yani? Nama jalan, padahal itu nama orang. Bagaimana engkau berharap dikenal? Gimana hidup yang cuma sebentar ini punya makna? Nah, itu jadi menarik ya. Nah, sehingga untuk bicara apa arti hidup, saya lanjut lagi ya. Karena pengkhotbah ini sharing lagi. Tadi dia sharing makna hidup. Sekarang coba kalian kasih gambaran. Karena saya lanjut pasal 2. Di pasal yang kedua, memang harus baca semuanya ya. Di pasal kedua kemudian dia cerita apa yang sudah dia lakukan demi mendapat makna hidup. Oke? Saya mulai dari akhir dari pasal 1 ya. Akhir dari pasal 1, ternyata pengkhotbah sudah berusaha mencari makna hidup, memenuhi keinginan hatinya dengan 5W. Nah, ini biar gampang diingat aja ya. 5W. Dan inilah 5W yang biasanya manusia lakukan untuk mencari makna hidup. W yang pertama, pasal 1 pengkhotbah ayat yang ke-16 sampai 18. Wisdom. Coba kalian lihat ayatnya ya. Ini ayat masih pasal 1. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Hebat banget nih orang. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Sia-sia. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Di akhir kitab pengkhotbah pasal 12, dia bahkan bilang, membaca banyak buku melelahkan. Oh, itu kayaknya bagus banget ayatnya buat mahasiswa ya.
Wisdom dia sudah cari. Bukan berarti tidak perlu wisdom. Pahami, makanya saya bilang ini bukannya pesimis, tapi pengkhotbah lagi realistis. Kenapa? Karena dia sudah punya wisdom. Beda ya kalau yang ngomong belum punya. Kita bisa bilang, emang gak punya sih dia wisdom. Pantes buat dia tuh sia-sia, karena gak punya. Ini dia sudah punya. Tapi dia bilang apa? Itu seperti usaha menjaring angin. Kamu pernah tangkap angin? Pakai jala gitu, tangkap. No. W yang kedua apa kira-kira? Pasal 2. Ini kan W yang pertama. Pasal 2. Wine. Aku menyelidiki diriku, ini ayat 3 ya. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Kan hikmat tadi ya. Dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak manusia dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Dia juga sudah punya kesempatan menikmati wine. Waktu itu wine itu jadi satu simbol keagungan juga ya. Yang ketiga apa? W yang ketiga. Jadi ini mewakili kesenangan. Dia sudah coba semua kesenangan. Yang pertama dia sudah punya semua pengetahuan. Dia sudah coba semua kesenangan. Yang ketiga, wall. Ini biar gampang diingat aja. Wall ini, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur, mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanami dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Berarti kaya dia. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Jadi dia dalam pemahaman ini, aku orang yang paling kaya yang hidup. Semua dia lakukan ya, dia bangun-bangun. Makanya istana Salomo itu megah banget ya. Bait Allah di zaman Salomo itu salah satu yang dikatakan paling megah. Dan waktu dibangun kembali ya tidak semegah itu lagi. Teman-teman, paling enak jadi apa sih sekarang? Sorry ya, saya tidak merendahkan pekerjaan tertentu, tapi kalau saya rasanya lebih enak jadi pembantu ya. Kita datang ke rumah, Tuan mana? Kerja. Nyonya mana? Kerja. Anaknya mana? Kuliah. Sekolah. Siapa yang di rumah? Nikmati rumah bersama? Pembantu. Pembantu duduk Netflix gitu ya, nonton TV, masak, makan dia, angkat kaki, nyantai. Anaknya belajar. Begitu udah punya duit banyak, beli rumah lagi. Datang, Tuan mana? Kerja. Nyonya mana? Kerja. Siapa yang nikmati? Pembantu. Ini mau jadi pembantu. Capek ya hidupnya. Kamu kerja, tapi belum tentu nikmati. Capek. Makanya kalau kita nggak ngerti hidup, hidup itu ironis sekali. Yang kerja luar biasa, yang duitnya banyak banget, justru yang nampaknya less enjoy the life. Kenapa? Harus terus menghasilkan uang to keep your lifestyle. Ya syukur-syukur sekarang kosannya 3x4. Tapi itu jadi satu tanda kalian mesti belajar. Mau rumah sebesar apa? Kita butuh rumah sebesar apa sih? Pakai kolam renang. Siapa yang nikmatin? Anjing berenang. Tuannya nggak pernah. Oh ikut klub di hotel. Iya. Berenangnya sebulan sekali, setahun sekali. Punya villa di puncak. Datangnya 2 tahunan. Macet ke puncak. Sekarang belinya di Sentul, lebih dekat. Siapa yang nikmati? Tukang taman, tukang kebun. Yang biasanya suami istri, satu jaga kebun, satu jaga taman. Enak hidup. What is life? Kuliah, capek banget nih. Mau gaji berapa? Habis punya gaji, siapa yang nikmatin? Yakin nikmatin? Apa W yang keempat?
Nah, ini bagian Salomo ya. Apa? Kekayaan ya, well. Jadi termasuk uang dan harta ya. Jadi harta kan gak cuma uang. Aku mengumpulkan bagiku perak, emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Gila nih orang gitu ya. Kaya luar biasa. Ini generasi yang makin sulit buat kita sekarang membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. iPhone baru keinginan atau kebutuhan? Handphone masih nyala nggak? Masih. Tapi harus ganti kan? Keinginan apa kebutuhan? Udah inden. Udah antri kemarin. Kadang bingung ya. Anak siswa tuh lebih jujur. Handphone baru keinginan atau kebutuhan? Keinginan yang dibutuhkan. Kalau mahasiswa kayaknya takut kalau jauh nanti dianggap duniawi banget gitu ya. Realitanya kita pengen. Siapa sih nggak pengen? Tapi apakah yang kita pengen kita butuhkan? Banyak kali kalau scrolling, aduh itulah ya, tiba-tiba bagus, tekan keranjang kuning. Nggak butuh pun tekan. Beberapa kali saya ketemu cewek-cewek gitu ya, istri saya juga cewek gitu ya. Aduh bang, mau beli ini ya. Bukan mau beli, udah beli. Sedang buat apa? Lucu-lucu. Hah? Beli barang karena lucu. Jadi habis beli, ketawa. Kamu nggak pakai, tapi lucu. Bingung saya. Ya, kadang saya yang begitu. Dia yang ketawain. Lu beli buat apa? Bagus aja gue lihat. Begitu datang, ya elah, jelek banget tuh sepatu ya. Beberapa kali kalau beli online begitu ya. Ini generasi yang jujur, kita makin sulit membedakan mana keinginan kebutuhan. Saya dulu studinya komunikasi, jadi belajar bikin iklan. Iklan itu bikin apa yang tidak kamu inginkan menjadi sesuatu yang kamu inginkan dan harus jadi kebutuhan. Makanya iklan memberi brand ya. Lu remaja masa kini kalau pakai baju ini, mereknya, jadi yang dijual kadang-kadang mereknya bukan kegunaannya. Saya pernah lihat ya dekat kampus ada jual sepatu Reebok 25.000. Saya juga deketin waktu itu kan, dari jauh Reebok 25.000, begitu deket nya 1 Reebok. Dikit lagi tuh baju sepatu robek. Mau nggak beli? Sepatu juga loh. Oh nggak mau lah. Kenapa? Kita nggak beli sepatu ternyata, kita beli merek. Masa kamu anak basket terus temenmu Reebok, kau Reebok. Gue dong Reebok. Malu kita. Jadi kadang-kadang kita nggak beli kegunaannya lagi, kita sudah beli brandingnya. Makanya ada yang bilang begini, tidak semua hal bisa dibeli oleh uang. Setuju kan? Memang kita perlu uang, tapi ternyata nggak semua hal bisa dibeli sama uang. Uang tidak bisa beli kesehatan. Kamu bisa beli obat, tapi kamu belum pernah bisa beli kesehatan. Nggak ada yang pergi ke dokter, ke apotek, saya beli kesehatan 5 ons. Nggak bisa. Dari mana kesehatan? Ada yang bisa beli kepintaran? Kamu bisa beli buku, bisa ikut kelas terbaik di dunia. Mau di Oxford, di Harvard, kalau kamu punya duit bisa. Tapi kamu belum pernah bisa beli kepintaran. Dengan uang kamu bisa beli kasur yang paling nyaman, yang bagaikan tidur di atas awan. Cuma jatuh ya. Tapi dengan uang kamu belum pernah bisa beli nikmatnya tidur. Lucu ya, udah beli kasur mahal, waktu tidur pakai obat tidur tuh. Sementara pengemis di pinggir jalan, alas koran, yang sana belum bisa tidur. Ini udah, enak banget hidup dia. What is life? Mau cari uang, mau kejar uang. Apakah dengan uang pasti lebih bahagia? Sudah ada keluargamu yang berantem gara-gara harta yang ditinggalkan opa-oma, yang nggak kenal kakaknya sendiri, nggak kenal adiknya sendiri. Uang nggak saudara soalnya. Itu yang mau ditinggalkan. Saya sekali lagi tidak mengatakan nggak butuh. Kenapa? Pengkhotbah punya semuanya. Dia punya uangnya. Tapi dia mau bilang, kalau cuma punya uang, itu sia-sia. Cuma punya wisdom, itu sia-sia. Cuma punya bangunan-bangunan, itu sia-sia. There is more to this. Ya, pengkhotbah nggak ngajarin hidup miskin ya. Jangan gara-gara kayaknya hari ini kalau khotbahnya kamu mesti miskin ya. Enggak, sekaya pengkhotbah kamu kalau perlu. Tapi secinta Tuhan seperti dia juga.
Paling tidak waktu dia masih hidup baik ya. Karena akhir hidupnya sedih ya. Gara-gara ini ya, yang terakhir nih. Ya, sorry bukan perempuan penyebab masalah ya. Bukan. Laki-lakinya juga brengsek. Nih. Aku mencari bagiku biduan-biduan. Dia sharing loh. Jadi bukannya belum dapat ya. Saya nggak tahu dia seganteng apa ya. Dan menyenangkan anak-anak manusia yakni banyak gundik. Masih ingat ya? Berapa istrinya? 700. Berapa gundiknya? 300. Total 1000. Itu gilir sehari satu. Maaf ya. Iya, itu gilir sehari satu. 3 tahun lagi baru ketemu. Itu yang 3 tahun lalu ya. 1000 kan? Satu hari kan? Ya jangan bilang dia hiperseks ya. Itu sebenarnya banyak terjadi yang namanya pernikahan politik. Jadi waktu itu kalau ada pernikahan politik, maka yang disodorkan adalah anaknya, supaya nanti dia kalau perang jangan ini daerah kami ya. Jadi itu kalau satu anaknya gundiknya 10 misalnya gitu ya. Jadi itu yang orang bilang wah dia ini hypersex gitu ya, kerjanya orgi mulu. Oh bukan. Pemahamannya waktu itu dia orang yang punya secara seksual pasti terpenuhi, tetapi itu juga bicara kekuasaan politik. Banyak istri itu punya kekuatan politik. Tapi di akhir hidupnya Tuhan bilang apa? Justru karena banyak istrinya, hatinya Salomo diserongkan oleh ilah-ilah yang disembah istrinya. Salomo akhir hidupnya tidak terlalu bagus. Ya, jadi jangan berpikir cuma kaya aja gitu ya. Nah, coba lihat. Pengkhotbah 2 bilang begini. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku. Jadi setelah dia bicara dari ayat 1 tadi ya. Dengan segala usaha yang telah dilakukan untuk jeripaya, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan. Usaha menjaring angin, memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Ini orang paling kaya, paling hebat, istri paling banyak. Dia mau mengatakan nothing. Tidak heran. Pengkhotbah 12 ayat 1. Dia bilang apa? Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Masa muda itu kita jarang ingat pencipta ya. Kalau masa tua kayak otomatis ya. Udah opa-oma bawa tanah, rasanya oh Tuhan mulu ya. Rajin ikut lansia di gereja gitu ya. Kalau kita kayaknya masih jauh. Lihat peti mati 20 tahun lagi gua. Jangan ya, mau berapa puluh tahun lagi. Kalau opa-oma mungkin udah pesen ya, saya yang ini ya, bagus nih. Karena sekarang kan ada arisan di gereja, bukan arisan lah ya, ikut nabung untuk kematian begitu. Teman-teman, manusia itu ciptaan Allah. Karena itu Allah ingin ada relasi personal dengan manusia. Itu yang disampaikan di dalam Alkitab. Saya kasih kalimat ini dari Nicky Gamble ya, kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Tanpa hubungan tersebut akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan dan sebuah perasaan yang hilang. Silahkan punya semua tadi, kecuali jangan banyak istri ya. Kalau banyak duit nggak apa-apa. Kalau banyak istri jangan ya. Tetapi ingatlah bahwa Allah harus jadi pusat kehidupan. Perhatikan, tidak satu pun hubungan manusia yang dapat memuaskan dan terus bertahan. Kita tuh manusia selalu cari dua ini. Dapat memuaskan dan terus bertahan. Waktu kita pelajari, kenapa kita nggak pernah puas? Kenapa kita nggak bisa bertahan? Karena relasi itu semua terbatas. Relasi suami istri, jujur, suami istri misalnya, papa mamamu atau opa omamu, emangnya ada yang nggak bisa mati? Selanggeng apapun mereka, mereka kemarin kawin 50 tahun, tapi kan mati juga. Jadi jangan pernah taruh pengharapan pada manusia yang sangat terbatas dan tidak dapat terus bertahan. Jadi Tuhan tuh sudah desain kita punya longing yang dalam untuk sesuatu yang memuaskan dan terus bertahan. Dan jawabannya ya cuma Tuhan ya. Sekali kita memiliki hubungan dengan Allah, maka tujuan dan arti hidup makin jelas. Karena itu manusia hanya menemukan kepuasan sejati dalam penciptanya. Lalu apa dong kesimpulannya Salomo di dalam kitab ini? Ternyata di tengah-tengah kesia-siaan hidup yang meaningless itu, dia kasih beberapa rahasianya. Itu munculnya beberapa
spot di dalam kitab ini ya. Saya hanya ambil pasal 3. Ini kalimat dia. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Apakah itu usahanya Salomo? Dia mengakui, no, itu hadiah. Saya ingat seorang pendeta kasih ilustrasi, belajarlah menerima dari Tuhan selalu dengan tangan terbuka. Tuhan kasih, kita pakai tangan terbuka ya, jangan digenggam. Karena begitu kita bilang ini punyaku, waktu Tuhan bilang Alex, maaf sudah selesai masa pakainya ya. Kadang-kadang kita enggak, ini punya saya. Kenapa kita sedih banget waktu hilang sesuatu? Karena kita sudah merasa pemilik. Belajar menerima dengan tangan terbuka. Tuhan pinjamkan kesehatan, Tuhan pinjamkan uang. Nanti satu waktu Tuhan bilang ambil, Tuhan pinjamkan papa mama, satu waktu diambil gitu ya. Sedih nggak? Ya sedih. Karena kita rasa kita punya, tapi akhirnya kita mau mengatakan semua itu pemberiannya Tuhan, yang cuma pakai masa pakainya dikasih batas buat kita. Saya ketemu mahasiswa tingkat semester 7 jatuh, hilang ingatan. Ya terus saya jadi sadar gitu ya. Jangan pikir kita pintar terus, hilang ingatan, dia cuma mesti cuti 1 semester sampai ingatannya balik, baru lanjut kuliah. Di situ saya jadi sadar, iya ya, kita bisa kuliah ini pemberian Tuhan loh. Bukan cuma karena otak gue mampu kak, gue waktu tes lulus. Kalau Tuhan izinkan kamu ngalamin, hilang semua. Terus kayak orang bohong gitu. Gue siapa? Ada yang nanya, gue siapa? Kok dia gak tahu dirinya siapa gitu ya. Makanya Tuhan bukan faktor tambahan dalam hidup. No. Belajar melihat hidup dari perspektif Tuhan. Nah ini beberapa slide terakhir ya. Saya senang kalimat ini. Look at everything through the lens of eternity. If you will do this, life will take on a different perspective. Maka ingat, meaning of life, biarlah Tuhan yang mendirect hidup kita ya. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Ketika digambarkan tentang apa itu kebijaksanaan, prudence ya. Pada lukisan An Allegory of Prudence, seorang seniman Venesia namanya Titian, dia memotret kebijaksanaan dengan gambar ini. Dia dikasih, dia bikin ya. Jadi prudence itu artinya kebijaksanaan. Kira-kira dia gambarin seperti apa? Dia gambarkannya ini. Seorang, atau bukan seorang, gambaran pria dengan 3 kepala. Di bawahnya sebenarnya ada 3 hewan juga ya. Silakan kalian googling. Dia bilang begini. Pertama, itu adalah orang muda yang kepalanya menatap masa depan. Yang kedua, kepala orang dewasa yang menatap masa kini. Dan yang ketiga adalah kepala orang tua bijaksana yang menatap masa lampau. Ini gambaran dia tentang what is prudence. Dan menariknya, kalau kalian lihat aslinya, di atas kepala ini, nah sayangnya nggak kelihatan ya, kalau agak gelap kelihatan tuh. Di atas kepala mereka, Titian menulis sebuah ungkapan dalam bahasa Latin. Ungkapannya apa? Ini ya. Ex praeterito praesens prudenter agit ne futura actione deturpet. Artinya, saya nggak tahu ya. From the experience of the past, the present acts prudently lest it spoil future action. Atau terjemahan bebasnya, dari contoh masa lalu, manusia masa kini bertindak bijaksana supaya tidak menghancurkan masa depan. Saya senang waktu lihat lukisan ini. Tapi saya lihat ada yang kurang. Manusia yang bijaksana bukan cuma menatap masa lalu, menatap sekarang, melihat ke depan. Dia lupa. Harusnya juga lihat ke atas ya. Look up. Life is not only in your past, now, and your future, but look, God is the one who designed it for you. Kita baca ayat ini, ayat yang Tuhan Yesus adalah penggenapan dari semua yang kita bicarakan. 1, 2 ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Salomo belum lihat Yesus, tapi dia tahu Allah memberi semuanya.
Salomo sadar hidup butuh Allah. Perjanjian baru, Allah jadi manusia di dalam Yesus, memberikan semuanya bagi kita. Hidup kita meaningful, bukan karena kita punya semuanya, tapi kita punya pemilik semuanya. Jangan cuma cinta pemberian Tuhan. Do not just love the gifts, but love the giver. Kalau kamu punya semua, tapi kamu gak punya Yesus, sebenarnya kau tidak punya apa-apa. Sementara kalau kau punya Yesus yang punya semua, tapi kau diizinkan tidak memiliki banyak hal, you already have everything. Bukankah Yesus yang bilang itu? Untuk apa seorang memperoleh seluruh dunia ini, tapi dia kehilangan nyawanya? Belajarlah hidup sederhana. Belajarlah hidup hemat. Bukan buat dirimu, tapi dengan kamu hemat, dengan kamu bijaksana, kamu hidup sederhana, kamu bisa memberkati orang lain. Kalau gajimu nambah, apa yang akan kau pikirkan? Orang kalau gajinya nambah langsung mikir mau beli apa lagi. Bagi saya kalau gaji nambah selalu mikir, apa yang harus saya kasih lagi buat pekerjaan Tuhan. Karena kebutuhan kita sebenarnya nggak nambah kalau kita membatasi diri kita. If God give you much money, always think, how should I contribute to God's kingdom work? Ya, okay. So experience life in all its fullness with Jesus. Ya, searching for answer to life, Jesus, you have found Him. Selamat mengejar mimpi-mimpimu. Gak ada yang salah dengan mimpimu, tapi sekarang diarahkan, dilihat dalam kacamata kekekalan, dilihat dengan Yesus di pusatnya, dan pastikan kalau kamu punya Yesus, kau akan pakai uangmu baik-baik bagi kemuliaannya. Kalau kamu punya wisdom, pintar banget, S2, S3, kamu akan pakai buat kemuliaannya. Kamu punya banyak rumah, kamu bahkan bisa berpikir, mau dikasih kemana nih? Oh, ini jadi pastori gereja, ini jadi youth center. Kenapa? Kita nggak bisa tinggal di semua rumah kita kan? Kamu cuma butuh satu kamar kan? Mati cuma butuh satu peti, 1 kali 2. Gendut kayak saya sedikit, 1,5 kali 2. What is life? Amin. Mari berdoa. Tuhan, sekali lagi kami hidup cuma 1 kali. Tapi dalam hidup yang cuma 1 kali itu, biarlah kami berjumpa bukan hanya dengan begitu banyaknya berkat Tuhan, tapi biarlah kami berjumpa dengan Tuhan Sang Pemberi berkat, Tuhan pemberi wisdom, pemberi kebijaksanaan, Tuhan pemberi harta, Tuhan pemberi segalanya. Kiranya kami tidak kehilangan Engkau sebagai segalanya dalam hidup kami. Terima kasih untuk Yesus Kristus yang datang, mati di kayu salib bagi kami, memberikan segalanya supaya kami yang harusnya binasa boleh beroleh hidup kekal, dan bahkan hidup dalam kelimpahan. Bukan dalam arti materi, tapi kelimpahan karena kami punya Yesus, segala-galanya bagi kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.